Pada episode podcast kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru tentang dunia yang sedang terjadi. Ya, benar sekali. Pada hari ini ada berita menarik tentang negara-negara di Eropa yang sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan vaksin COVID-19 yang baru saja dikembangkan oleh perusahaan farmasi ternama yang ada di dunia. Benar sekali, ini merupakan berita yang sangat menggembirakan, mengingat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini telah mengakibatkan banyak kesulitan bagi banyak orang di seluruh dunia. Betul sekali, kita semua pasti berharap bahwa vaksin ini dapat segera tersedia dan dapat mengurangi tingkat infeksi yang terjadi. Namun, ada beberapa skeptisisme tentang efektivitas vaksin ini. Jadi kita harus terus memantau perkembangannya lebih lanjut. Benar sekali, selain itu ada juga berita mengenai kebijakan ekonomi yang sedang diberlakukan oleh pemerintah negara-negara di Asia. Terdengar bahwa beberapa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang sedang terjadi. Ini merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di negara-negara tersebut. Namun, tentu saja kebijakan ini juga akan memiliki dampak pada konsumen dan bisnis-bisnis di negara tersebut. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang isu lingkungan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Seperti yang kita semua tahu, pemanasan global merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bumi saat ini. Oke, Kian, kita akan jeda dulu beberapa menit. Untuk jedanya kita start musik ya.
Ya dong, baru tahu ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Isu lingkungan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Kian seperti yang kita semua tahu, pemanasan global merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bumi atau dunia saat ini ya. Iya, betul sekali. Negara-negara di seluruh dunia sedang berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia untuk menghentikan pemanasan global. Namun, terdengar bahwa masih banyak negara yang belum mengambil tindakan yang cukup serius untuk mengatasi masalah ini. Ya, ini merupakan isu yang sangat penting dibahas. Kita semua harus bersikap responsif terhadap masalah ini dan berupaya untuk mengurangi dampak yang kita miliki pada lingkungan. Selain itu ada juga isu mengenai keberlangsungan hidup satwa liar yang sedang terjadi di seluruh dunia. Beberapa spesies yang terancam punah karena habitat mereka hilang atau karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan tersebut. Menurutmu Saskia, ini merupakan masalah yang sangat serius ya? Ya, ini sangat serius. Kita harus bersikap peduli terhadap lingkungan dan mungkin kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk menyelamatkan satwa-satwa yang terancam punah. Karena kan beberapa perlakuan oleh manusia yang berburu di hutan, Yang menyebar pohon sembarangan. Jadi membuat habitat mereka itu hilang. Ya. Seperti kayak menghancurkan rumah satwa tersebut kan. Selain itu ada juga isu mengenai keberlangsungan. Berikutnya, pada hari ini ada berita menarik tentang perkembangan teknologi yang sedang terjadi di dunia. Terdengar bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka sedang mengembangkan teknologi baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Mungkin contohnya itu seperti apa ya? Seperti misalnya kayak ada perusahaan yang sedang mengembangkan robot penghisap debu yang dapat bekerja secara otomatis. Ini tentu akan sangat membantu bagi mereka yang sibuk dan mungkin tidak memiliki waktu ya, tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah secara teratur. Teknologi seperti ini pasti sangat berguna bagi semua orang. Ini juga harus mempertahankan masalah yang mungkin timbul dari teknologi ini, seperti kemungkinan pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang terlalu cepat. Mungkin contohnya itu seperti IRT ya, seperti itu apa? Pembantu Ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Seperti kayak kalau ada robot kan asisten rumah tangga itu pasti sudah tidak terpakai lagi kan? dan sekali mungkin hari ini banyak sekali berita ya mengenai perkembangan yang ada di dunia. Selanjutnya itu ada berita mengenai perkembangan di bidang transportasi. Terdengar bahwa perusahaan-perusahaan sedang mengembangkan teknologi yang dapat membuat mobil-mobil yang lebih ramah di lingkungan. Manusia sekarang sudah Pada pintar-pintar ya. Ya, tindakan ini merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.
Namun tentu saja perkembangan teknologi ini juga akan membutuhkan investasi yang cukup besar atau biaya ya. Jadi kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi. Oke, untuk beberapa menit kita akan Jeda dulu ya. Jeda dulu. Ya. Jadi kita akan mendengarkan dulu musik yang akan lewat. Semangat ya, Semangat dong. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang isu sosial yang terjadi di seluruh dunia, seperti yang kita semua tahu masih banyak negara-negara yang mengalami masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi. Di dunia masih ada berapa ya? Salah satunya mungkin negara Burundi. Negara bahwa masih banyak negara yang mengambil tindakan yang cukup serius untuk mengatasi masalah ini. Sayang sekali ya, seharusnya kan seperti negara-negara yang sudah maju mungkin bisa menginvestasikan usaha atau kayak lapangan pekerjaan ya, lebih luas kan? ya, supaya mereka kan bisa ada penghasilan sendiri pada satu kepala keluarga itu kan bisa menghasilkan mempunyai pendapatan. Tapi kan hal itu kembali lagi ke diri masing-masing ya. Kadang orang itu bodoh amat, yang penting dia hidup, dia itu tidak peduli di sekitarnya itu kayak apa. Itu sebenarnya disayangkan sekali. Ini merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas. Kita semua harus peduli terhadap kondisi sosial di negara di seluruh dunia dan berupaya untuk membuat
orang banyak. Dan sekali yang selain itu ada juga isu mengenai hak-hak asasi manusia yang sedang terjadi di seluruh dunia. Beberapa negara masih mengalami masalah dengan diskriminasi dan penyiksaan terhadap minoritas etnis atau agama, seperti mungkin yang sekarang terjadi antara Palestina dan Israel. Untuk itu kan ada konflik agama kan? Iya betul. Agama tuh apa? Minoritas etnis atau agama. Iya. Mereka Mereka satu agama tapi mereka berbeda tempat kan? apa namanya? Yerusalem. Jadi ini merupakan masalah yang sangat serius. Kita semua harus bersikap toleran terhadap perbedaan yang menghargai hak-hak asasi semua orang, entah itu agama, sosial, ekonomi, ataupun lainnya. Intinya kita itu harus saling menghargai satu sama lain. benar sekali. Menurut Mukian, menurut pendapatmu, bagaimana ya supaya tidak terjadi lagi penyiksaan terhadap minoritas etnis atau agama? Apa yang harus ditindaklanjuti seperti negara-negara lain? Mungkin bisa membantu. Mungkin dari pemerintahnya agar untuk menjadi lebih tegas apabila ada orang Mempertahankan negaranya ya agar tidak ditindas lagi. Terus mungkin kita bisa tanggapanmu mengenai vaksin. Oh, kalau saya itu kemarin vaksin sampai di ini yang kedua. Yang kedua kan sekarang sudah ada vaksin apa? Yang ketiga vaksin booster. Nah, itu saya belum vaksin karena saya tidak pergi keluar kota. Sama-sama. Vaksin pertama itu biasa aja, cuma vaksin yang kedua itu saya rasanya sakit. Kamu kan vaksinnya di mana? Oh, saya vaksinnya di puskesmas dekat rumah saya. Tapi saya pulang vaksin saya jadi oleng. Lapar, ngantuk. Pengaruh capek ya. Capek anti keras. Ya. capek anti baju vaksin. Ya, betul. Belum kagetnya karena Obatnya mungkin dosisnya ya. Dosisnya. Dosisnya tinggi. dosisnya tinggi sekali. Tapi dulu waktu pas naik-naiknya COVID-19 itu banyak sekali orang yang takut sama vaksin Iya, betul sekali. karena terjadi di beberapa daerah mereka itu habis vaksin tiba-tiba kayak meninggal, Iya. terus kayak ada yang tiba-tiba pembengkakan pada bagian tubuhnya. Ya, betul. Seperti ada juga salah satu seperti ibu guru saya waktu SD kan lancet jalan-jalan ya di SD saya lihat itu badannya itu kayak bukan bengkak, kayak menghitam semuanya tuh. Terus saya tanya, Bu, ini kenapa Bu badannya menghitam begini? Terus dia jawab karena pengaruh vaksin. Itu vaksin pertama atau vaksin yang kedua? Vaksin kedua, vaksin pertama belum terjadi gejala-gejala apa ya? Penghitaman di kulitnya. Iya, nanti di vaksin kedua itu langsung pertama itu habis demam, sakit
demam, panas tau pada tubuhnya. Terus beberapa waktu kemudian tiba-tiba menghitam badannya, pipinya, mukanya, semuanya menghitam. Tapi penghitaman di tubuhnya itu sampai sekarang tidak hilang atau tidak hilang? Hilang. Sampai sekarang tidak hilang, tidak tahu. Karena mungkin ibu juga saya ini mungkin tidak berobat mungkin tidak ya. berobat Mungkin pasrah ya kehidupannya. pasrah mungkin ya. Itu mungkin salah satu dampak negatif ya. Ya betul. Tapi mudah-mudahan saja COVID di negara kita Indonesia mungkin sudah bisa Sudah terbasmi. Ya sudah selesai ya. Ya sudah terbasmi. Apalagi sekarang kan sudah ada vaksin booster. Ya kan? vaksin yang ketiga. Vaksin yang ketiga masih. Nah, kita belum vaksin ya Pri ya? Iya belum. Yuk kapan-kapan kita pergi. Ya ke Kita puskesmas ya. cari-cari informasi tentang vaksin booster karena mungkin Itu kalau sekarang penting juga loh. ya Itu penting. sangat penting. Karena kalau kita mau keluar kota Ya. itu kan harus Pakai sertifikat vaksin. iya sertifikat vaksin booster itu Ya, yang betul. diperlukan ya. Tapi mungkin kita harus mengulang dari vaksin pertama Kian. Karena itu kan ada jangka waktunya seperti kayak Oh iya, vaksin pertama iya, ya. iya. Kayak Nggak jangka bulan. waktunya harus 1 bulan itu Oh iya. vaksin lagi kedua. Iya. Itu sudah berbulan-bulan. Ini sudah mau setengah tahun. Sudah 3 tahun setelah vaksin booster. Selanjutnya Mungkin menurut kamu itu tentang pembahasan tadi ya, menyelamatkan satwa-satwa yang terancam punah. Bagaimana itu pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? mungkin kita bisa dari diri kita masing-masing. Mungkin kalau kita mau kita ke hutan, kita lihat ada satwa yang kesusahan, mungkin seperti burung, seperti mungkin burung yang habis diteror sama manusia, mungkin kan kadang itu luka toh. Atau mungkin dari pemerintahnya kan? Sekarang mungkin ada ya, sekarang Ada polisi hutan. Tapi kayaknya kalau di kota kita ini kayaknya tidak terlalu seperti kayak ada tuh kalau mau jalan ke Kilo 6, Ya, apa namanya hutan apa? hutan apa yang di Klonan? Apa? Hutan apa ya? Yang itu di Kilo 6 itu mau masuk hutan? Iya Pak. Kita nggak tahu juga ya guys namanya apa. Iya, intinya itu di sekitaran Kilo 6 itu memang ada posko-posko penjaganya, tapi tidak ada orangnya, tidak ada polisinya. Atau mungkin kita lewat mungkin penjaganya udah pulang, kan kita nggak tahu. Iya, Atau mungkin ada hari-hari tertentu. Iya, tapi kan kalau sudah ada pos penjagaannya itu tiap hari lah harusnya tidak terjadwalkan kayak Senin Kamis baru ada. Itu sih tergantung dari pemerintahnya. Boleh tegas gitu. Iya, pemerintahnya harus tegas lah, menjaga bagaimana cara menjaga hutan itu agar satwa-satwa yang ada di dalam Tetap terselamatkan. Terima kasih telah menyimak podcast dari kami. Kita akan terus membahas topik-topik penting di episode selanjutnya. Mungkin para penonton yang nonton podcast ini jangan bosan-bosan ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang nonton secara live maupun Yang ada di depan kita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Kami dari Instan Podcast. bye. Terima kasih. Simpan. April lah sama namanya kita itu. Simpan aja. Kulit banyak nonton kulit. Anjing banyak. Simpan apa ya?
depannya? Akhir sekarang.